Oke, ini ada pertanyaan-pertanyaan lagi nih, Bro. Ini ada pertanyaan baru lagi. Oke. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah Bang, kenapa air bisa ditelan? Kenapa nggak sekalian diminum? ini cewek. Cewek ya? Iya. Oh iya. Berarti nadanya nggak gitu. Oh iya, gimana? Bang, kenapa air bisa ditelan? Kenapa nggak sekalian diminum? Saudari Ukti. Aku kalau sama cewek nggak bisa kasar. Iya. Soalnya karena fitrahnya dia nggak boleh dikasarin kan. Asik, ya lanjut. Harusnya dilindungi dan disayang. Cakep. Gitu kan? Oke. Gini ya. Mbak, kalau misalkan makan, ini biasanya kayaknya minumnya paling akhir nih orang kayak begini nih. Minum nggak kalau pas di tengah-tengah gitu. Soalnya kalau minum nggak mungkin airnya tuh dikunyah, dan nggak mungkin setelah masuk ke mulut dibuang. Nggak mungkin, pasti dimasukin. Tapi minum es buah? Bro, katanya apa? Es buah. Ini yang ditanya air, bukan esnya. Minumnya dulu deh, masalah minumnya. Air, nggak usah airnya. Kalau minum es buah, kunyah apa diminum? Langsung ditelan. Ya sebenarnya yang lebih tepat itu makan ya. Lah, berarti makan es buah. Kalau es buah dalam istilahku nggak ada sebenarnya es buah. Cih. Karena kalau es buah gini, kita ke blender buah, ngejus buah, terus ditaruh di cetakan, taruh freezer, beku, itu baru namanya es. Gitu kan? Es batu. Bentuknya apa? Buah kah? Lah. Ya maksudnya Kau gitu malah kan? meribetkan ini, kau meribetkan Kan ini. air, masukin plastik, taruh freezer, jadinya es balok. Ya kan? Ya. Kalau minum es buah itu sebenarnya kurang pas, tapi makan. Dan sebenarnya es buah itu nggak adanya sop buah. Ya, sop buah diminum apa dimakan? Dimakan kalau aku. Terus ada airnya, ditelan apa dikunyah? Kalau itu ditelan. Minum nggak? Ya diminum. Ditelan? Ditelan. Kunyah? Enggak. Lah, Langsung numpang lewat aja. berarti kau pisahkan minum sama makan? Ya bisa. Kalau misalnya minum. Sekarang gini bro, kok minum ngambil nih, ada kuahnya, ada buahnya, gimana? Oh enggak, kalau aku enggak, kalau ada kuahnya ada buahnya tak seruput dulu. Nah, baru dimakan. Kalau barengan keselak nanti bro, karena tenggorokan kita nggak fokus. Berarti kau makan es kayak makan sop kayak gitu? Iya. Kita harus tahu caranya bagaimana menikmati suatu hidangan. Gitu loh. Jadi biar kadang orang gini loh, kadang gini. Ketika dia mendapatkan suatu hal yang nggak enak, padahal makanan udah nikmat banget nih, terus dia keselak, pasti dia misu. Gitu kan? Abdul. Oh, tiba-tiba emosi. Iya. Langsung tiba-tiba ini nih gara-gara makanannya. Nah, kan nggak boleh. Berarti harusnya satu-satu. Karena fokus penggunaan tenggorokan di sini itu kan ada penggunaan masing-masing. Ini kita ngomong, ini pasti kebuka. Tapi kalau kita misalkan lagi minum dan airnya masih di mulut, itu masih ketutup katupnya. Dan kalau kita mau nelan, itu pasti kebuka. Oke. Jadi ini gitu, boy. Jangan menyiksa lah. Ini ya. Kau nih. Maaf ya Mbak, itu tadi penjelasannya. Tuh. Oke, next. Nah, adem nih. Ini perlu disensor nggak sih? Asem. Masa, aduh. Kenapa? Ini aku bukan ngata-ngatain ya. Ini Kenapa memang begini loh. Kenapa keluarnya? Kenapa keluarnya? Lah. Sembah. Kalau keluarnya uang gimana? Hah? Makan kau. Makan ya. Dicerna di sini.
udah dicerna kan keluar. Nah sebenarnya yang keluar itu adalah ampas-ampas dari makanan kita, kotoran-kotoran, begitu. Kecuali kalau kau makan duit ya. Tapi anehnya kalau makan duit tuh yang keluar enggak loh. Enggak deh nih, kayak misalnya kangkung nih, makan kangkung ya. Kangkung. Kau makan, kau tuh keluar kangkung gitu. Gak boleh. Terus Coba. kangkungnya tuh joget ini dada. Asik. Gitu. Walaupun Oke. Nggak, gini loh, maksudnya belum. aduh, Gimana? kenapa kok aja kau tanyain sih, asem ya Allah. Berarti kok nggak ikhlas kok ya. Ketika kau keluarnya tai kok nggak ikhlas berarti kau. Lu bukan gak ikhlas. Hal yang sepele aja nih kau tanyain tuh loh, ya Allah. Ya, Masalah tai aja kau bahas, berarti kok nggak ikhlas kau. Wajar loh kalau misalnya keluar. Kenapa keluarnya gitu? Ya Tanya iya. aja. Sekarang gini, Cah. kenapa kalau kau nangis keluarnya air mata, bukan mata air? Karena kalau mata air jadi aqua. Lah. Iya tuh, sekarang gue tanya balik dah. Kenapa kalau kau nangis keluarnya air? Beda sama putri duyung. Keluarnya pasti mutiara. Oh iya? Buktinya? Nggak tahu juga sih. Cuma katanya. Gak kredibel ah. Gak jelas Katanya nih. sih, katanya. Gak kredibilitas Soalnya nih. karena gue juga dulu waktu kecil jujur ya suka lihat film Putri Duyung itu loh. Timun Mas. Ya, yang apa Sarah Azhari. Lah, Iya kah? iya ada. Itu kan keluarnya mutiara dan aku tuh sempet gimana sih animasiku? Aku mau ke laut cari ini biar nanti aku dapat mutiara banyak dijual terus aku tinggal Wah sih. Awan. Ternyata nggak ada. nggak ada. Oke, next ya. Oke. Ini the last question. This is the last question. Tips agar cinta diterima sama orang yang disuka. Nah, begini pertanyaan tuh. Ini loh. Wow. Tanya tuh begini. Ini keganggu nggak sih yang lain? Enggak, insyaallah. Yuk lanjut. Ini tips agar cinta diterima sama orang yang disuka. Gini. Yang pertama, kau harus punya wibawa, bro. Ya. Selain wibawa, kau harus karismatik. Caranya gimana? Caranya tanya sendiri pada dirimu. Iya. Karena yang tahu itu tentang dirimu ya dirimu sendiri. Karisma Nggak itu mungkin gimana? kau tanya, Mas, caranya bikin karismatik tuh gimana? Ya aku nggak tahu karena aku punya cara sendiri gitu kan. Caranya ya intinya ada lah gitu. Tapi kalau tips agar cinta diterima sama orang kita suka, intinya kau buat nyaman dulu, bro. Jangan terlalu kau posesif, apalagi terlalu menekan. Kadang gini ya, aku Harus ada kayak gitunya tuh, kesel banget tuh. Aku nih gimana sih kesel sama orang yang misalkan kalau udah punya pasangan terus dia tuh terlalu posesifnya begini. Ketika pasangannya itu deket sama temennya dan itu cowok, tiba-tiba dia langsung memarahi pasangannya tanpa sebab yang jelas, padahal itu hanya suatu pertemanan. Kau sih Iya. Jadi itu, bro. Jadi cara mensikapi cemburu itu ketika gini, jangan semuanya cemburu itu dilampiaskan dengan kemarahan. Marahlah pada dirimu sendiri. Kenapa? Karena orang lain yang bukan pasangan aja, yang hanya sekedar teman ataupun sahabat, itu bisa membuat dia nyaman, dia bahagia, tersenyum bahkan tertawa, sampai seakan-akan masalah hidup yang dia punya itu lenyap seketika. Jadi marahlah pada dirimu sendiri. Kenapa? Sebagai pasangannya aku tidak bisa berbuat untuknya seperti itu, sedangkan mereka teman-temannya bisa berbuat seperti itu. Gitu, bro. Jadi cemburu yang benar itu seperti itu. Bukan cemburu yang kamu nggak boleh sama dia, kamu harus sama aku aja, gandeng tanganku, fix. Jangan nggak menghargai pasangan dan kau berdosa itu karena menahan hak asasi. Panjang lebar kali ya. Gitu.
Tadi kok ngomong apa sebenarnya? Apa sih? Ya pokoknya seperti itu, Bro. Iya, jadi gitulah intinya. Yang pertama, satu, emang kalau secara penampilan ya harus oke sih, apalagi kalau misalkan cewek yang kau taksir itu di atas rata-rata gitu kan. Maksudnya memang cantik ganteng itu relatif, cuman kan ada ukuran tersendiri bagi kita gitu kan. Ada standarisasi seseorang itu kan beda-beda. Ada yang sukanya pakai kacamata, pipinya cabi gitu kan. Ada yang sukanya biasa-biasa aja, natural, tanpa make up, ya itu standar. Jadi intinya kalau mau diterima sama seseorang yang kita suka, intinya kau buat kesan yang enak dulu gitu kan. Yang intinya yang bisa membuat dia itu bisa apa sih, aku tuh pengen sama dia gitu loh. Nah gitu. Ini kan tips agar cinta diterima sama orang yang disuka. Nah, Kau pernah suka sama orang? waduh, kau tanya. Ya, pernah ya berarti ya lihat ini kayak. Pernah. Nah, dan yang kau dapat yang orang yang kau suka kau dapatkan nggak? Itu yang gini ya. Masalahnya itu boy, aku tahu tipsnya, tapi aku sendiri pas ngamalin nggak dapet boy. Karena yang bukan nggak dapet, sebenarnya sedikit lagi itu dapet, cuman karena ada pihak ketiga ya itulah. Mantap. Itulah ya. Jadi oh ya, satu lagi yang penting, ketika Bentar. Yuk. orang yang kau Wah, suka, tuh, wah, enggak. ketika orang yang kau suka itu ternyata dia menolakmu karena dia mungkin melihat kekurangan atau ketidaksempurnaan ada pada dirimu, maka jangan kau berkecil hati boy. Kenapa? Karena bisa jadi itulah bukan takdirmu, dia bukan masa depan, dan bisa jadi Allah lebih menciptakan pasangan yang lebih sempurna daripada dia, yang lebih baik daripada dia. Intinya so you harus bersabar, sabar, ikhtiar, tawakal, dan jangan sampai jadi orang ketiga. Ingat, jadilah orang yang pertama dan satu-satunya ya. Gitu kok. Ya. Meskipun aku nggak mendengarkan, kalau misalnya 100%, aku mendengarkan hanya 5% ya. Tapi sangat poin-poinnya ini bisa kita ulang-ulang di video. Nah, semoga bermanfaat. Ya, silakan nanti kapan-kapan ditanya-tanya lagi. Insya Allah akan kita jawab dengan seikhlasnya kita. Oke, see you on the next video. Bye-bye. Dadah. Assalamualaikum.